Selamat siang dan selamat datang di Teminar by Kren. Perkenalkan kembali saya Sheila yang akan menjadi moderator untuk Teminar hari ini sekaligus mewakili Kren Indonesia. Dan kali ini pastinya Kren melaksanakan Teminar bertemakan Gain Positive Energy Through Positive Psychology. Ya, positive psychology merupakan studi tentang emosi-emosi positif untuk meningkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia ya. Seberapa penting positive psychology bagi diri manusia? Nah, kita akan kupas tuntas bersama dengan panelis kita yang luar biasa. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita mau masuk ke sesi presentasi yang pertama ya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Syifa Khairunisa, seorang Psychological Program Manager Sehat Jiwa. Silakan Kak Syifa untuk waktu dan tempatnya. Iya, terima kasih ya Kak atas kesempatannya. Nah, di Positive Psychology sendiri ada yang namanya Red Cape versus Green Cape. Teman-teman diberi pilihan nih, mau memakai Red Cape atau jubah merah, yang ketika memakai jubah itu teman-teman memiliki kekuatan untuk menyelesaikan tanda kutip permasalahan di hidup ini. Ada opsi lain adalah jubah hijau, Green Cape. Green Cape ini ketika teman-teman gunakan, teman-teman akan mendapatkan kekuatan untuk mewujudkan apa yang teman-teman mau wujudkan. Kedua jubah ini kita miliki di hidup. Dalam kita menghadapi tantangan hidup, dua jubah ini kita gunakan. Dan kita nggak usah memilih sebenarnya, kita cuma pengen pakai jubah merah atau cuma pengen pakai jubah hijau. Nggak gitu, jadi kita punya dua-duanya dan tergantung dengan keadaannya kita bisa pakai ini, tuker-tukeran. Apa sih maksudnya jubah hijau dan jubah merah ini? Kita dalam menjalani hidup ini, kita fokus mencari masalah. Oh, misalnya seorang mahasiswa, sekarang masalahnya yang pertama, dia kuliahnya online, yang biasanya offline, jadi nggak ada pengalaman lapangan, susah dapat pengalaman lapangan. Masalah satu. Masalah dua, dosennya kurang update soal teknologi, jadi kuliahnya cenderung satu arah. Di situasi tertentu, jadi kalau dari mahasiswa yang aku ceritakan tadi, contoh mahasiswa tadi, dia cenderung menggunakan Red Cape. Dia melis masalahnya nih, masalah hidup tuh apa aja sih di hidup saya. Terus bisa nih dia hadapin satu-satu, oh ini, yang salah satu jalan keluarnya ini, masalah dua jalan keluarnya ini. Nah, kalau jubah hijau itu contohnya ketika kita tetap menghadapi masalahnya, tapi fokus kita adalah ke apa sih yang mau kita wujudkan. Gitu. Kenapa kita harus melatih pakai Green Cape? Yang ditekankan sama positive psychology ini ya, bahwa kita harus membiasakan diri juga menggunakan jubah hijau dalam menghadapi tantangan hidup ini. Karena ini teman-teman, getting rid of what we don't want not automatically bring us what we want. Jadi menghilangkan hal-hal yang tidak kita sukai tidak berarti kita mendapatkan apa yang kita mau. Kalau di positive psychology ini ada 3 pilarnya. Jadi yang difokuskan itu adalah mengembangkan, jadi emosi positif yang dimaksud di positive psychology itu kita bisa berdamai dengan masa lalu, kita bisa menerima dan berusaha untuk memaksimalkan apa masa sekarang kita, dan kita optimis dan punya harapan untuk masa depan. Itu pilar pertama. Pilar kedua, mengembangkan positive strength, jadi kekuatan diri. Jadi kita kenal dulu diri kita ini siapa, lalu baru kenal kekuatan sama kelemahannya. Lalu pilar ketiga itu positive institution. Positive institution ini jatuhnya ketika kita sudah fokus nih ke diri nih di positive emotion sama positive strength, kita jangan lupa juga bahwa sebagai individu yang bermasyarakat, kita mempengaruhi masyarakat kita, lingkungan sosial kita mempengaruhi kita. Jadi selain fokus sama diri, kita juga harus fokus nih memaksimalkan atau membuat sehat komunitas
atau lingkungan sosial yang menjadi tempat kita berada. Dari aku mungkin seperti itu penjelasan tentang positive psychology-nya. Silakan aku kembalikan mungkin ke Kak Sela. Oke, siap Kak Syifa. Itulah tadi ya, bagaimana kita harus punya value juga nih. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi presentasi yang kedua. Langsung saja kita panggilkan, ini dia ada Kak Iswan Saputro, psikolog klinis 13 Consulting. Silakan Kak Iswan untuk waktu dan tempatnya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak, Krin dan Kak Sela. Baik, kalau tadi misalnya Mbak Syifa bercerita atau sharing tentang positive psychology seperti apa, kemudian green cap dan red cap-nya seperti apa, saya di sini akan lebih concern kepada resiliensi daring, teman-teman. Kalau tadi ingat dari presentasinya Mbak Syifa adalah tentang positive strength di sana, adanya kekuatan positif. Dan dalam psikologi positif itu sendiri, teman-teman, ada salah satu virtu atau ada salah satu karakter yang salah satu skill bahkan kalau kita bisa kembangkan yang namanya resiliensi. Nah, saya ingin mengutip dari Albert Einstein, teman-teman, kalau ukuran seseorang yang cerdas itu adalah kemampuannya untuk berubah. Bukan kemampuannya hanya untuk bertahan aja, teman-teman, atau tahu banyak hal, tapi kemampuannya untuk berubah. Bagaimana kita beradaptasi dengan situasi yang baru, dengan yang hal baru, dengan teknologi terutama. Kemudian tadi juga ketika kita berhadapan dengan berbagai macam challenge yang ada, ini adalah 3 respon stres yang paling common, yang paling umum yang biasanya kita dengar, teman-teman, ada fight, flight, dan freeze response. Kalau misalnya kita fight, setiap ada masalah yang kita hadapi, misal saya ambil satu contoh spesifik deh, misal kita mendapatkan cyberbullying, atau misalnya kita dapat hate comments gitu. Kalau misalnya kita fight, kita bisa bersikap melawan mereka. Melawan dalam artian adalah misal seperti kita memblokir mereka, atau di-hide dan sebagainya. Flight response itu misalnya, wah kita nggak tega nih untuk ngeblok dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah misal kita aku nenangin diri dulu, aku nonton drakor dulu, aku puasa sosmed dulu misal. Jadi itu bisa jadi salah satu flight response, di mana kita menenangkan diri ketika sedang menghadapi stres dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah freeze. Nah, teman-teman ketika dihadapkan dengan berbagai masalah terkait penggunaan teknologi, freeze response ini adalah ya pasrah. Dalam artian tidak berusaha mencari solusi, tidak berusaha mencari bagaimana untuk beradaptasi. Nah, kita masuk ke resiliensi. Apa ya itu resiliensi? Resiliensi adalah proses adaptasi dalam menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, atau bahkan sumber-sumber signifikan yang dapat menyebabkan kita stres, teman-teman. Kita merasa tertekan, kita merasa down, kita merasa sedih. Dan resiliensi ini sendiri, teman-teman, kata kuncinya adalah proses adaptasi. Kita juga dihadapkan dengan satu tantangan baru, semuanya online. Saya pun juga sekarang praktek konseling online, psikoterapi, dulu bisa offline dan lebih maksimal, sekarang terbatas dan itu stressful banget. Nah, resiliensi daring ini sendiri, teman-teman, secara definisi adalah kemampuan kita untuk bisa mengatasi dan bertahan terhadap pengalaman negatif yang berbahaya, beresiko, dan sulit dari aktivitas daring. Misal kayak kemarin, teman-teman, ada salah satu provider yang down. Wah, itu kalau misalnya kita punya resiliensi daring yang jelek, kita mungkin akan langsung menyalahkan providernya gini. Tapi mungkin kalau misalnya kita punya resiliensi daring yang bagus, bagaimana kita mencari substitusi jaringan? Dalam artian adalah provider mana ya yang sekiranya bisa aku pakai sebentar, minimal untuk tethering dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman, kalau dalam resiliensi atau online resilience sendiri, teman-teman ada 3 faktor ini yang menjadi penentu kita akan stres apa enggak nih dalam menggunakan teknologi. Pertama ya kita sendiri, kemudian lingkungan kita, environment kita. Saya pun juga sepakat, teman-teman, dalam membentuk sebuah online resilience, di mana kita bisa tahan banting dalam menggunakan teknologi digital, kita juga harus punya lingkungan yang suportif. Dan yang paling penting adalah device. Laptop kita juga ya, kalau misalnya teman-teman kamera depannya masih VGA gitu, gimana kalian cari webcam untuk survive gitu. Nah, kenapa teman-teman kita tidak bisa hidup lepas dari yang namanya lingkungan? Karena teman-teman, saya ngambil satu perspektif dari ecological theory, dari Bronfenbrenner. Dia bilang, kalau sebenarnya kita tuh nggak bisa hidup sendiri, kita akan selalu dikelilingi oleh sistem. Nah, kondisi psikologis kita juga dipengaruhi oleh itu. Nah, makanya kalau misalnya ditanya, online resilience adalah bagaimana kita bisa tahan banting dengan berbagai macam banjir informasi yang ada, salah satunya. Caranya seperti apa, teman-teman? Pertama, kita harus identifikasi dulu stresor apa aja sih yang biasanya kita hadapi gitu.
Biasanya kalau terkait aktivitas daring, sama seperti yang saya sampaikan tadi, ada device yang bisa jadi masalah kitanya, ya, atau memang lingkungan atau environment kita. Apa yang bisa kita kendalikan, tapi yang di luar kendali kita doakan saja, semoga tidak terlalu banyak berdampak pada kondisi psikis kita. Jadi di online resilience itu sendiri teman-teman ada 3 nih. Kalau tadi kita how to respond stress itu ada fight, flight, dan freeze ya. Tapi kalau dalam online resilience itu ada 3 teman-teman namanya. Proactive coping, communicative coping, atau passive coping. Oke, kalau misalnya nih kita mendapatkan cyberbullying atau hate comment gitu. Kalau misalnya kita proactive coping, kita akan menyelesaikan itu. Misalnya dalam beberapa contoh, bahkan di level beberapa artis sampai melaporkan akunnya. Kemudian yang kedua adalah communicative coping. Communicative coping, kita mengkomunikasikan apapun yang kita rasakan. Tujuannya adalah agar beban itu, stresor itu tidak terlalu banyak mengendap di kepala kita. Atau yang terakhir adalah yang tidak saya sarankan adalah passive coping. Jadi ketika ada masalah, ketika dapat ancaman, misalnya secara aktivitas online kita diem aja. Kita passive coping aja, berharap masalahnya akan selesai dengan sendirinya. Kalau saya sangat mengencourage teman-teman saya adalah untuk help seeking behavior. Kalau kamu ada masalah, kamu yang cari bantuan. Jangan punya mental nunggu dibantu, nunggu dipahami, nunggu dimengerti. Nanti kondisimu makin parah. Berikutnya adalah teman-teman, apa aja ya Mas ciri-cirinya kalau misalnya kita punya online resilience yang bagus, kita tahan banting secara digital ketika dalam menggunakan teknologi. Pertama adalah kita punya regulasi diri yang bagus, resilient self-regulation online, kemudian caregiver climate, digital skills and attitude, kemudian caregiver mediation strategies. Kita bahas satu-satu. Resilient self-regulation online adalah kemampuan kita untuk mengatur keinginan jangka pendek dan jangka panjang agar sejalan dengan nilai atau prinsip yang dipegang. Caregiver climate gitu. Ini karena konteksnya orang tua ya teman-teman, tapi saya universalkan konsepnya gitu. Caregiver climate adalah kualitas support system kita atau pihak eksternal kepada seseorang yang menggunakan internet dari sudut pandang psikologis. Kemudian digital skills dan attitude, ini penting juga salah satu untuk meningkatkan online resilience. Jadi kita punya sikap yang positif dalam menggunakan teknologi atau internet gitu, di mana kita meyakini apapun yang kita lakukan dari sini akan bisa meningkatkan kemampuan dan pengembangan diri kita. Kemudian yang terakhir adalah ketika ada masalah, teman-teman bagaimana kita mengkomunikasikan atau memediasinya. Nah, di sini yang paling penting adalah active mediation atau komunikasi. Terima kasih banyak. Wow, terima kasih Kak Iswan ya. Wah, luar biasa ya tadi jadi banyak juga kira-kira udah ada belum ya resiliensi dalam diri kita gitu ya. Kita masuk ke sesi yang ketiga. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Iputu Ardikayana, seorang psikolog. Silakan, saya panggil Kak Ardika ya Kak ya. Iya, halo, selamat sore. Suara saya kedengaran Kak Sela? Iya, suaranya terdengar. Nah, hari ini kan secara garis besar nih, kita bicarain soal positive psychology. Nah, saya mau membreakdown tentang sebuah positive psychology yang saya tulis dengan sebutan berelasi dengan utuh. Apa sih berelasi dengan utuh itu? Relasi, hubungan dengan orang lain, kerap diartikan seperti itu. Manusia sebagai makhluk sosial, hidupnya saling terhubung. Teman-teman sudah pasti tahu. Saling membutuhkan satu sama lain. Dan agar terhubung satu sama lain dibutuhkan adanya komunikasi. Kita terhubung dan terhubung menggunakan komunikasi. Nah, lalu kemudian hubungan kedekatan interpersonal. Kita biasanya bilang itu adalah interaksi dua orang atau lebih yang saling mengenal satu sama lain dan terjalin lebih dekat atau intim tanpa sekat. Sebuah hubungan kehangatan, ikatan akrab, empati, hubungan yang menghadirkan emosi positif. Lalu fokus pada keunikan, mengenali dan memahami keunikan setiap orang dalam sebuah relasi. Tapi teman-teman, this is the problem. Dalam berelasi, sesuatu yang kerap dilupakan adalah, sadar atau tidak, kita sesungguhnya meletakkan banyak motif justru kepada orang lain atas apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Akibatnya, ketika teman-teman terlalu terbiasa untuk meletakkan harap pada orang lain, teman-teman akhirnya sedang mengembangkan sebuah relasi yang tidak utuh. Isinya relasi yang tidak utuh itu apa sih? Tuntutan. Teman-teman bisa jadi orang yang menuntut sama orang lain, atau teman-teman merasa tertuntut sama orang lain oleh sebuah hubungan. Gitu. Kecewa. Rasanya ada harap yang tak saling sesuai. Jadi saya berharap dia sebenarnya melakukan ini, tapi kemudian dia melakukan ini, kecewa. Lalu kemudian yang ketiga, diabaikan. Lalu kesempurnaan.
rasanya hubungan ini tidak boleh gagal, tidak boleh tak saling suai. Lalu kemudian dalam relasi yang tidak utuh itu banyak banget terjadi pengkhianatan, ketiadaan kesetiaan. Dan juga ada hal-hal yang dimana rasanya tidak dipahami dan tidak diterima apa adanya. Sekarang ini tips praktis nih bagaimana mengutuhkan sebuah relasi. Sesuatu yang kerap orang lupakan dalam berelasi dengan orang lain adalah memahami dirinya sendiri. Jadi lucu. Banyak orang yang mau berelasi dengan si A, si B, si C, tapi dia nggak tahu bagaimana berelasi sama dirinya sendiri. Relasi yang utuh adalah relasi yang ditandai dengan sikap saling memahami. Nah, tapi teman-teman, orang nggak akan bisa memahami seseorang di luar sana kalau dia nggak pernah memahami dirinya sendiri. Maka, sederhana sekali. Jadi, membangun relasi yang terpuruk itu selalu dimulai dengan relasi dengan diri sendiri. Relasi itu hanya cermin dari masing-masing motif-motif dalam diri kita. Makanya saya punya istilah, kalau teman-teman menggosipkan teman terdekat, teman-teman sedang menggosipkan diri teman-teman sendiri. Kemudian teman-teman, ketika teman-teman mulai menyadari bahwa apa motif-motif saya, apa relasi utuh saya, apa relasi dengan diri saya, apa yang saya hadapi dengan cerminan-cerminan diri saya, teman-teman akhirnya bisa mengembangkan satu relasi yang utuh, teman-teman. Tuhan itu ada di dalam keutuhan. Keutuhan itu apa? Ya, keutuhan ketika teman-teman bisa melihat segala sesuatunya menjadi satu kesatuan. Bagaimana teman-teman melihat bahwa luka, derita, bahagia, sedih, sedang unmotivated, tidak termotivasi, itu part of our life, kayak gitu. Kayak gitu teman-teman, selamat menikmati dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wow, terima kasih ya Kak Ardika, luar biasa semua. Mulai dari mencintai diri kita sendiri dulu ya teman-teman.